kita ke transaksi nomor 4. Nah, di sini ada bukti memorial tentang penyusutan aset tetap. Jadi penyusutan aset tetap memiliki beberapa metode ya. Dari pertama metode garis lurus, kedua metode jumlah angka tahun, yang ketiga ada metode saldo menurun atau saldo menurun ganda, yang keempat ada unit produksi, yang kelima ada jam jasa. Jadi itu 5 metode yang ada di perusahaan dagang untuk penyusutan aset tetap. Di sini kita menggunakan metode garis lurus, tapi di sini sudah ada data penyusutan, jadi nggak perlu menghitung. Kita pakai nominal yang ada di sini. Jadi kita hanya mengingat jurnalnya aja. Jika melakukan penyusutan aset tetap, langsung saja kita ke jurnalnya. Ini nominalnya ya. Building at cost-nya 37.500, vehicle-nya 51.562.500, equipment at cost-nya 48.900. Oke, langsung ke sini. Jadi jurnalnya kita taruh expense dulu di debit, dan yang sebelah kreditnya adalah akumulasi. Sehingga jurnalnya yang ada 3 di tanggal 31 yang BM 12.4 ini, depreciation expense pada building accumulated depreciation 37.500, depreciation expense vehicle pada vehicle accumulated depreciation 51.562.500, depreciation expense equipment pada equipment accumulation depreciation 48.900. Jadi nominal ini kita ambil dari yang ada di data penyesuaian, persis tinggal dipindah saja. Jadi tanpa penghitungan, karena sudah dihitung oleh perusahaan, oleh teknisi akuntansi di ketika melakukan ini ketika membuat daftar penyusutan aset tetap. Oke, lanjut kita ke dokumen yang terakhir, yaitu dokumen transaksi 5. Jadi dokumen transaksi 5 ini yang perlu kita kerjakan dulu adalah yang nomor 1 saja. Yang nomor 2 ini belakangan. Perintahnya yang nomor 1, angsuran PPh pasal 25 bulan Desember akan dibayar bulan Januari 2020 sebesar 6.500.000. Jadi kita akan membayar angsuran PPh pasal 25 bulan Desember sebesar 6.500.000. Kita langsung saja ke jurnalnya. Nah, karena kita masih akan membayar utang pajak, otomatis pajaknya tadi akan terutang menjadi utang. Otomatis nanti PPh pasal berapa itu tadi, PPh-nya itu nanti akan terutang di sebelah kredit. Sehingga jurnalnya menjadi prepaid income tax pada income tax payable sejumlah 6.500.000. Untuk jurnal yang kedua, yang ini cara pengerjaannya setelah kita membuat laporan keuangan. Jadi ini nggak dikerjakan dulu. Oke, kita kembali ke soal. Di soalnya sini ada perintahnya, hitung pajak penghasilan BPH badan PT Buana dengan cara pertama kamu harus menghitung laba rugi sebelum pajak. Jadi harus membuat laporan laba rugi, karena laba rugi pasti ada laba rugi sebelum pajak. Oke, berikutnya setelah kita membuat laporan laba rugi, barulah kita selisihkan dulu laba rugi yang ketemu sebelum pajak tadi. Jadi diselisihkan, jika dengan koreksi positif nanti akan menambah, jika dengan koreksi negatif akan mengurangi, sehingga nanti hasilnya akan kita lanjutkan dengan perintah berikutnya. Kalikan laba fiskal penghasilan kena pajak yang telah dibulatkan ribuan penuh ke bawah dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf B UU nomor 36 tahun 2008, yaitu 25%. Ini kalian sudah dipermudah, ada rumusnya. Rumus 25% dikali laba fiskal. Jadi tadi laba sebelum pajak ini dikurangi dengan koreksi negatif ditambah dengan koreksi positif, itu namanya laba fiskal atau PKP. Jadi PKP atau laba fiskal ini nanti kita perhitungkan dengan tarif 25%, sehingga 25% dikali dengan hasilnya laba fiskal, itu namanya nanti
adalah laba setelah pajak. Lalu berikutnya, hitunglah PPh kurang bayar atau lebih bayar beban pajak dikurangi kredit pajak dan lakukan pencatatan ke dalam jurnal. Setelah ini sudah ketemu, kalian disuruh menghitung PPh kurang bayar atau lebih bayar dengan cara beban pajak dikurangi dengan kredit pajak. Nanti akan bunyi seperti ini jurnal penyesuaiannya. Yang pertama adalah corporate income tax expense, ada prepaid income tax dan income tax as 29 payable. Oke, sekian untuk penjelasan dari jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian yang ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ketika kita sudah mengerjakan laporan laba rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.